Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut resume dari saya. Di sini saya Rizky Indriani akan meresum novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Ayahku Bukan Pembohong adalah novel karangan Terelie yang bergenre roman kontemporer, fiksi domestik yang diterbitkan pertama sekali tahun 2011 dengan memakai plot cerita maju mundur. Novel ini ditulis dengan apik yang mengisahkan hubungan seorang anak dengan sang ayah. Cerita berawal dari Dam yang mengidolakan sang kapten, seorang kapten salah satu tim sepak bola Eropa. Sang kapten benar-benar menginspirasi Dam. Berdasarkan cerita dari ayahnya, ternyata sang kapten sewaktu kecil pernah menjadi sahabat ayahnya ketika ayahnya sedang melanjutkan pendidikan magister di Eropa. Menurut cerita ayah Dam, sang kapten dulu hanya seorang anak miskin yang bekerja sebagai pengantar makanan ke rumah-rumah di sebuah restoran di daerah tempat tinggalnya. Suatu ketika, sang kapten yang masih berumur 10 tahun putus asa karena sudah beberapa kali gagal mengikuti seleksi untuk menjadi pemain bola profesional. Ayah Dam yang justru memberikan semangat kepada sang kapten untuk tidak menyerah dan terus membantu sang kapten untuk terus berlatih sampai kemudian berhasil. Selain cerita tentang sang kapten, Dam juga terus dicekoki berbagai cerita masa muda ayahnya, tentang ayahnya yang terjebak di suku penguasa angin, hubungan dengan si raja tidur, dokter sekaligus hakim yang adil, serta berbagai cerita lainnya. Dam besar dengan berbagai cerita sang ayah. Ketika Dam beranjak dewasa, Dam mulai meragukan semua cerita-cerita ayahnya. Berbagai pertanyaan muncul di pikiran Dam. Bagaimana bisa ayahnya yang lulusan magister salah satu universitas terbaik di Eropa tapi hidup miskin, tidak menjadi hakim atau pejabat pemerintahan? Kalau memang benar sang kapten teman dekat ayah dan ayahnya pernah berjasa untuk sang kapten, kenapa ayahnya tidak pernah meminta bantuannya ketika ibu Dam sakit dan tidak ada biaya berobat sampai meninggal? Apakah suku penguasa angin benar ada? Bagaimana seorang si raja tidak bisa menjadi hakim yang sangat adil di dunia ini dan melakukan berbagai upaya untuk mencari setiap kebenaran cerita ayahnya, baik melalui internet maupun di perpustakaan di sekolahnya di Akademi Gajah. Sialnya, Dam tidak menemukan bukti apapun tentang kebenaran yang diceritakan oleh ayahnya itu. Bahkan Dam berkesimpulan semua cerita-cerita ayahnya adalah bohong. Dam kemudian tumbuh besar dengan membenci ayahnya, bahkan setelah dia menikahi cinta pertamanya dan memiliki 2 orang anak, Kon dan Zaz. Dam melarang ayahnya menceritakan semua cerita-cerita yang pernah ayahnya ceritakan kepada Dam. Novel ini juga diselingi dengan konflik pertemanan semasa remaja antara Dam dengan teman-temannya. Juga tentang Dam yang menemukan kembali Tanit, cinta pertamanya semasa remaja, jatuh cinta yang sangat sederhana tapi disemai dengan sangat indah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.